permohonan maafku kepada Ibu Megawati Soekarno Putri dikarenakan karena kekafiranku di dalam hal mengenal ibu atau ketidakinginanku untuk mengenal, akhirnya yang timbul adalah rasa benci dan menyepelekan ibu. Melihat apa yang terjadi, mulai dari perlawanan Bapak SBY bersama dengan Pak Yusuf Kalla di waktu ibu menjabat sebagai presiden, ibu tidak memakai kekuasaan. Akhirnya ibu bisa kalah dengan mudah oleh Bapak SBY. Tapi ibu tetap juga bertarung untuk melawan. Di pas ibu menggandeng Bapak Prabowo Subianto, dikarenakan saya termasuk orang yang sangat pro kepada Bapak Prabowo. Akhirnya saya mendukung ibu waktu berpasangan dengan Bapak Prabowo. Karena ibu kalah dan melaju lagi ke berikutnya, Pak Prabowo mencalonkan sendiri dan ibu dituduh tidak mendukung Pak Prabowo. Padahal waktu pencalonan sebelumnya ibu katakan berikutnya saya akan mendukung Pak Prabowo. Akan tetapi karena ibu tidak mendukung, di situ bertambah kejengkelan saya terhadap ibu. Dikarenakan berita tersebut masih berita media. Sebagai fanatis terhadap Pak Prabowo, pada waktu setelah ibu berpasangan dan dia tunggal maju untuk mencalonkan diri menjadi presiden, disitulah saya dukung, baik di periode pertama, kedua, dan yang ketiga pada saat dia terpilih. Akan tetapi apa yang terjadi setelah dia terpilih, apa yang saya anggap benar dan saya anggap baik, ternyata ibarat membeli kucing di dalam karung. Sosok Prabowo dia perlihatkan bagaimana dia sebenarnya, menggandeng anak daripada seorang yang pernah mengkhianati ibu, presiden 2 periode, Bapak Jokowi. Di situ ibu juga tetap diam dan tetap ingin bertemu dengan Bapak Prabowo. Jadi di sini saya lihat bahwasanya ibu memang seorang negarawan sejati. Berikutnya, setelah saya merasakan pimpinan Pak Prabowo, dia menjadi presiden sampai saat ini sudah berusia 1 tahun lebih, tapi apa yang didapat justru ibaratkan jauh panggang dari janji. Tidak semua apa yang dia ucapkan itu ada realisasinya, cuma sebatas omong-omong belaka. Dan memang saya katakan orang-orang tipikal Prabowo susah untuk dipercaya. Dan di sini saya lihat bagaimana Prabowo bergabung dengan BOP. Di situ ibu seolah-olah kaget karena dia selalu mengatakan antek-antek asing, ternyata dia sendiri yang menjadi dalang antek-antek asing tersebut. Setelah penyerangan Amerika dan Israel menyerang negara Irak dan membunuh tokoh spiritual Imam Ali Khomeini, yang pertama mengirim surat belasungkawa dari Indonesia adalah di situ saya mulai tergugah, mengatakan bahwasanya memang ada kelebihan lain yang dimiliki oleh Ibu Megawati.
betul-betul ruh Pak Karno berada di dalam tubuh ibu, menjiwai ibu. Dan ibu adalah ruhnya PDIP. Jadi saya katakan tidak lari dari cita-cita luhur Bapak proklamator kita Soekarno, yang mana itu adalah Bapak ibu. Jadi sekali lagi saya katakan mohon maaf, karena saya sebagai manusia biasa, apabila saya katakan benar, maka saya katakan benar. Kalau kelihatan salahnya, maka saya akan mohon maaf. Dan saya ulangi sekali lagi kepada ibuku Megawati Soekarno Putri, jalankan terus bagaimana PDIP untuk membantu wong cilik, membantu Indonesia agar sesuai cita-cita luhur para pendiri bangsa ini, termasuk Bapak proklamator kita, ayahanda tercinta Bapak Insinyur Soekarno. Semoga ibu diberikan kesehatan, mampu bersama-sama membangun Indonesia ini bersama PDI Perjuangan. Sekali lagi salam hormatku kepada ibu, mohon maafku yang sebesar-besarnya di akhir Ramadan ini. Semoga ibu memaafkan saya. Terima kasih ibuku Megawati Soekarno Putri.